Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, ini adalah sebuah sepeda listrik yang saya miliki ya. Ini Mr. Jeki dengan spesifikasi dinamonya 350 watt 36 volt ya. Dan aslinya ini menggunakan baterai SLA ya, 3 kali 12 volt 12 Ah. Jadi kali ini saya akan coba upgrade lagi baterainya ya, menjadi 48 volt 20 Ah ya. Nah, sementara motor atau BLDC nya masih 36 volt ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika upgrade baterai ya melebihi dari spesifikasi bawaannya. Artinya begini, ini aslinya kan 36 volt. Nah, kemudian saya upgrade menjadi 48 volt ya. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah satu masalah controller ya. Nah, ini controllernya udah saya lepas ya. Nanti akan saya jelaskan gitu. Dan yang kedua, yang di upgrade itu baterainya apakah masih menggunakan SLA atau lithium ya. Kalau menggunakan SLA ada kemungkinan space baterai gak akan muat ya, karena 36 volt itu kan tiga buah baterai, sementara kalau 48 volt itu 4 buah baterai, berarti kapasitasnya tidak akan muat ya kalau masih menggunakan baterai SLA. Jadi kemungkinan upgrade-nya tuh ke lithium ya. Nah, hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman ketika mau mengupgrade baterai ya melebihi dari standarnya ya, atau naik satu tingkat dari 36 menjadi 48 volt gitu, seperti itu ya. Nah, yang pertama perhatikan dulu sebuah controllernya ya. Kalau memang teman-teman sudah punya satu set ya, controllernya sama baterainya ya, mau di-upgrade sekaligus, oke, tidak masalah ya, tinggal pakai saja ya. Jadi motor masih mampu untuk menerima tegangan 48 volt ya, atau naik satu tingkat itu masih mampu ya untuk dinamonya. Nah, tetapi kalau teman-teman masih mau mempertahankan controllernya bawaan ya, tetapi menggunakan baterainya sudah di-upgrade menjadi 48 volt, maka teman-teman harus fokus pada controllernya dulu ya. Nah, oke, akan saya jelaskan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini controller spesifikasinya adalah DC 36 volt ya, dengan limiting arus 22 ampere ya. Nah, di sini ada under voltage ya. Under voltage di sini ada 31,5 volt. Jadi artinya ketika menggunakan baterai 36 volt, ketika perjalanan jauh dan baterai itu mulai turun menjadi 31, maka controller ini akan cut off ya. Jadi sepeda listrik ini tidak akan bisa digas lagi ya. Artinya itu harus segera dicas ya. Nah, bagaimana seandainya umpamanya teman-teman upgrade baterai masih menggunakan SLA ya, dengan 48 volt tetapi menggunakan controller yang ada ini gitu. Jadi bisa dibayangkan nanti baterai itu akan terkuras habis ya, sampai benar-benar habis, karena 48 volt itu tegangan bawahnya itu biasanya rata-rata 42 ya, 42 volt gitu untuk under voltage-nya. Bahkan ada yang 40 volt ya. Nah, sementara di sini 31 volt. Jadi otomatis baterai tersebut akan terkuras habis ya. Nah, tetapi kalau teman-teman mempergunakan atau upgrade-nya menjadi baterai lithium ya, under voltage ini boleh diabaikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya pada baterai lithium itu sudah ada BMS, yaitu di situ ada proteksi under voltage-nya ya. Jadi tidak masalah, baterai akan aman gitu.
Jadi tidak akan menyentuh ke angka 31 volt ya. Tetapi di angka 38 atau 36 volt itu udah cut off ya. Bahkan ada beberapa yang di setting di 42 atau 40 volt ya. Under voltage-nya itu udah cut off gitu. Jadi itu yang pertama ya teman-teman yang harus diperhatikan, yaitu masalah under voltage ya, dan jenis baterai yang dipergunakan. Terus yang kedua ya, kalau teman-teman mengupgrade baterai dengan yang lebih tinggi dengan menggunakan kontrol yang ori atau asli bawaan. Nah, ini kontrol udah saya buka ya. Nah, kemudian teman-teman boleh periksa controller tersebut ya. Seperti ini, bongkar saja ya. Nah, hal yang pertama diperhatikan adalah satu, lihat elko yang berhubungan langsung dengan tegangan. Nah, di sini ada elko 2 ya. Dan di sini ada 2 juga nih. Yang dalam sini ya. Oke, boleh perhatikan ya. Nah, ini elko yang gede-gede ini berhubungan langsung dengan tegangan. Nah, apabila menggunakan baterai 48 volt, maka pada kondisi penuh baterai tersebut akan berada di kisaran 52 volt ya. Nah, maka dari itu Anda harus pastikan elko yang ada di sini tidak kurang dari 52 volt ya. Harus di atas 52 volt. Atau amannya harus di atas 60 volt ya. Nah, sementara coba kita perhatikan ya elko yang ada di sini. Sebentar, gak kelihatan ya. Oke, nah ini elko-nya menggunakan, nah udah kelihatan ya, 63 volt ya teman-teman nih. Oke, kelihatan nggak teman-teman ya? Oke, 63 volt ya. Nah, 63 volt ya teman-teman. Oke, 63 volt. Jadi itu yang harus diwaspadai. Kalau elko-nya kurang dari 60 volt ya, atau apalagi kurang dari 50 volt, itu harus hati-hati karena pasti elko itu akan meledak ya, karena melebihi atau over voltage ya, melebihi dari kapasitas yang dia miliki. Sebetulnya ini juga udah sangat mepet ya, dari 52 volt ke 63 yang meskipun ada selisih 10 volt ya. Tetapi memang jarak tersebut boleh dikatakan masih jarak kritis ya. Tapi sementara ini saya rasa masih sedikit aman ya, karena tegangan yang tertera itu masih ada selisih ya. Tapi nanti kita coba saja ya, apakah elko ini mampu menerima atau tidak dengan tegangan 52 volt tersebut ya. Nah, juga ini sama ya, ini 63 volt juga ya. Nah, ini 63 volt. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi hal yang kedua adalah elko ya, yang harus diperhatikan. Kemudian hal yang ketiga dan yang paling penting adalah ketika upgrade baterai lebih tinggi dari speknya dengan menggunakan controller bawaan, teman-teman harus perhatikan dari deretan MOSFET ini ya. Nah, ini MOSFET-nya kebetulan ada 9 ya. Jadi satu pasnya ada 3 MOSFET. Jadi satu MOSFET-nya itu, satu pasnya itu ada 3 MOSFET ya. Satu untuk yang ke positif ya, dan yang satunya ini ke, yang duanya itu ke negatif ya, karena yang dua ini untuk fitur regenerasi ya, regeneratif ya gitu. Jadi ada fungsi regennya controller ini. Jadi ketika direm, maka si dinamo tersebut atau BLDC tersebut akan mengisi daya ke baterai ya. Nah, itu fitur regennya. Makanya di sini untuk yang berhubungan dengan negatif ya, ini yang berhubungan dengan negatif. Sebentar. Nah, yang berhubungan dengan negatif dia MOSFET-nya ada 2 ya. Oke. Nah,
hal yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus cari tahu spesifikasi atau datasheet dari MOSFET ini ya. Nah, di sini mungkin dari kamera agak kelihatan. Nah, di sini MOSFET ini adalah mempunyai seri 80N F70 ya. Mungkin ini dari kamera tidak terlihat ya. Tapi kalau secara langsung ini sudah terlihat bahwa serinya itu adalah 80N F70. Nah, kemudian teman-teman segera cari tahu datasheet lewat Google ya dari MOSFET tersebut. Nah, sama ya, Anda harus lihat dulu datasheetnya, kemampuan tegangan yang dimiliki oleh MOSFET ini mampu apa tidak gitu. Berapa batas minimum maksimumnya tegangan tersebut gitu. Nah, jadi kalau umpamanya kita upgrade menjadi 48 volt, sementara 48 volt itu baterai itu akan menghasilkan 52 volt ya, sementara umpamanya MOSFET ini hanya mampu maksimal 50 volt, otomatis MOSFET ini akan jeblok ya atau kebakar karena tidak mampu menerima tegangan yang tinggi ya gitu. Oke, karena sesaat full tegangan dari baterai 48 volt itu berkisar 54 volt ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Nah, datasheet ini saya lampirkan ya di sini nih, seperti ini ya. Nah, jadi datasheet dari MOSFET ini adalah 68 volt ya untuk batas tegangannya. Jadi ketika saya pergunakan 54 volt berarti masih ada space ya, meskipun ya gapnya tipis ya, tapi nanti saya akan coba saja ya, saya akan tes ya apakah mampu apa tidak gitu. Oke teman-teman, jadi itu yang harus diperhatikan ya, ada 3 hal. Yang pertama, jenis baterai yang akan dipergunakan ya, lithium atau baterai SLA. Kemudian yang kedua adalah kapasitas elko ya, tegangannya harus diperhatikan apakah dia mampu apa tidak dengan tegangan baterai ya. Dan yang ketiga adalah spesifikasi atau datasheet MOSFET ya, itu harus diperhatikan juga. Oke teman-teman, jadi ini ya baterainya ya. Jadi ini baterai 36 volt 20 Ah, ini baterai 48 volt ya 20 Ah juga. Jadi saya pergunakan baterai LG ya. Sementara yang ini campuran ya. Ini sebetulnya kemarin habis dimodifikasi ya, karena banyak sel yang drop. Ini udah saya rakit ulang, tetapi ternyata hasilnya sekarang masih pincang ya, karena ada beberapa kapasitas yang tiap selnya itu udah drop ya. Makanya saya upgrade ke sini ya, gitu, ke 48 volt 20 Ah gitu. Nah jadi seperti ini. Nah jadi jangan khawatir ya, ini under voltage 31 volt ini ya akan diabaikan dan akan ditangani oleh BMS ya. Ini ada BMS nya gitu. Oke teman-teman, sekarang akan saya coba rakit dulu ya untuk kontrolernya ya, dan nanti akan saya tes. Oke teman-teman, jadi ini ya aki atau baterai 48 voltnya sudah saya masukin ya ke tempat baterai ya. Jadi yang baterai 36 volt tadi udah saya ganti dengan 48 volt ya. Jadi sekarang akan saya coba pasang ya untuk soketnya. Oke, kita lihat. Oke, udah masuk. Sambil perhatikan di sini ya. Elko yang tadi hangat apa tidak ya, yang 63 volt tadi. Oke, sementara enggak, kita coba tes. Ini kontak saya hidupin ya.
Nah, 52 volt ya. 52 volt,9. Kemudian periksa dulu lagi. Takut ada yang anget di sini ya. Oke. Rasanya tidak ada yang panas ya. Oke, kalau gitu kita coba gas pelan-pelan, apakah respon apa tidak ya dengan 52 volt ini. Oke, ternyata bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, lihat. Jadi berpengaruh pada speedometer ya. Kemarin mentok di 40 km per jam ya waktu menggunakan baterai 36 volt. Sekarang saya pergunakan baterai 48 volt. Nah, sampai mentok ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, ini ada penurun tegangan, sedikit anget tapi tidak masalah, itu sudah biasa ya. Yang penting elko dan MOSFET ini yang harus diperhatikan ya. Nah, jadi berhasil ya teman-teman. Nah, tinggal nanti saya coba jalan saja ya, menggunakan sepeda listrik ini ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau saya perhatikan di sini tidak ada yang bermasalah ya. Ini hanya anget wajar, atau mungkin nanti saya ganti untuk R penurun tegangan ini ya, ditambah sekitar 100 ohm ya. Karena dari 36 ke 48 volt itu 12 volt ya penambahannya gitu. Kalau 12 volt itu sekitar ya 120 ohm lah, cukup lah untuk penambahan nilai resistansinya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk tutorial upgrade baterai lebih tinggi dari speknya ya untuk sepeda listrik ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan controller baru ya, cukup menggunakan controller bawaan, tetapi harus diperhatikan 3 utama tadi ya. Oke, yang saya jelaskan di awal ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengupgrade baterai sepeda listrik ya, yang dari 36 ke 48 atau dari 48 ke 60 volt ya. Jadi itulah tadi tips-tips dari saya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan sampai jumpa lagi.